Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabu ini dipertemukan kembali dengan pengajian Rabu sore khusus ibu-ibu di Majelis Ar-Raudhah Solo. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah dunia akhirah, amin. Kita akan mulai melanjutkan mengkaji kitab Ayyuhal Walad dari awal, dari sebelum ucapannya Imam Ghazali, dari pembukaan kitab ini, pengumpul kitabnya yang memberikan muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat asy-syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. واستغل بتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفع حتى أتركه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله istiftaan wa sa'ala anhu masaila wal tamasa minhu nasihatan wa du'a. Qal wa in kana musannafatul syekh kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili lakin maksudi an yaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati wa amalu bima fiha muddata umri insyaallah taala. Fakataba syekhul imamu hadhil risalah fi jawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Diawali dengan basmalah, dengan memohon pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah, segala pujian hanya milik Allah Rabbil alamin, yang mengurus jagat raya. Ya, Tuhan yang mengurus jagat raya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan sesungguhnya kemenangan itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan menang, yang akan sukses, yang akan berhasil itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi washabbi ajmain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan seluruh sahabatnya. Ini kita bahas sedikit. Yang pertama, mulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selama itu bukan yang haram, bukan yang makruh, maka kita secara umum dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur adalah miliknya Allah, Tuhan yang mengurus jagat raya. Jadi dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu banyak ilmu yang bisa dipetik. Yang pertama, apapun yang dipujikan manusia ke kita itu bukan milik kita. Contoh misalnya, boleh saya kasih contoh? Ya, ibu dikasih lukisan bunga,
indahnya luar biasa. Terus dikasih tahu begini sama orang-orang, wah lukisannya bagus banget, indah banget. Ibu senang atau enggak senang? Senang. Tapi harusnya ketika senang itu sadar, ini bukan saya yang lukis. Saya cuman dititipi lukisan. Seharusnya yang dapat pujian siapa? Yang melukis. Jadi pujian itu bukan milik saya, miliknya yang ngelukis. Saya tingkatkan contohnya. Ibu cantik atau jelek? Cantik. Cantik atau jelek, Bu? Cantik. Ada yang muji-muji ibu, Masya Allah, wayuni rairam. Cantiknya luar biasa. Ibu senang atau enggak senang? Senang. Nah itu kecantikan itu milik siapa? Miliknya Allah. Yang ngasih cantik siapa? Allah. Tapi ketika dipuji-puji cantik, ingat Allah atau ingat dirinya? Mesam-mesem karu-karuan. Tersipu-sipu malu enggak jelas ya. Bahkan sampai tersipu-sipu malu. Padahal itu yang ngasih kecantikan Allah, dititipi miliknya Allah. Mestinya dikembalikan ke Allah. Maka kalau dipuji yang bagus-bagus suruh ngucap Masya Allah. Itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi apapun itu pujian pada manusia, pada benda di alam ini, pemilik pujian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini tidak memiliki pujian, miliknya Allah. Tetapi karena baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kita memuji orang yang berbuat baik kepada kita. Allah perintahkan kita memuji orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang baik suruh muji, bagus itu sholat kamu, bagus itu ngaji kamu. Tapi kalau cari pujian gak boleh. Kok saya gak ada yang muji ya? Akhirnya keluar niatnya cari pujian manusia. Ini sesuatu yang gak boleh. Tapi kalau dipuji yang baik, senang, itu boleh. Dan kita diperintahkan memuji yang baik. Innal mu'min, sesungguhnya seorang yang beriman dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya seorang yang beriman itu kalau dipuji, iman itu akan tumbuh di hatinya. Rabbal iman fi qalbi. Imannya akan semakin kuat. Contoh misalnya, ibu pengajian Rebu sore. Terus dipuji sama tetangganya, Masya Allah rajin pengajian Rebu sorenya. Kalau senangnya itu karena seneng ngaji, alhamdulillah jadi semangat. Isin aku ngono Rebu ngarep ora teko gitu ya. Jadi bersemangat. Ya semangatnya itu datang ke pengajian bukan karena malu kalau enggak datang nanti enggak dipuji, bukan ya. Tapi karena senang dipuji melakukan kebaikan. Nah itu termasuk ikhlas, bukan riya. Ya bukan riya. Kita disuruh muji manusia yang baik sama kita. Jangan nanti kalau ada orang berbuat baik kemudian kita diam-diam saja. Ada orang ngasih duit kita enggak ngucap terima kasih. Ada orang baik kita diam saja. Terus kita komentar, cukup hanya Allah yang tahu. Ya, tak perlu kita puji. Nah, kalau orang baik memang disuruh muji. Nah, pujian yang harus kita berikan kepada makhluk yang paling utama adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh muji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat-sifat mulia beliau, akhlak mulia beliau, kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena memang Allah menciptakan beliau dengan ciptaan yang terindah, yang terbaik. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan puji Nabi itu ya aneh. Muji istri aja boleh kok muji Nabi enggak boleh. Ada orang muji istrinya, di dunia ini tak kutemukan wanita yang secantik dirimu. Masya Allah. Istrinya mesam, padahal palsu. Emang betul tuh kalimat itu, di dunia ini tak kutemukan wanita secantik dirimu. Betul, yang secantik dirinya enggak ada, yang lebih cantik banyak. Ya, yang lebih cantik banyak. Tapi kalau dia niatkan hanya kamu yang cantik, enggak ada yang lebih cantik, itu jelas dusta.
Tapi dusta yang dianjurkan. Ya kenapa? Untuk menyenangkan hati pasangan, menyenangkan hati istri. Tapi kalau emang cantik betul dipuji istrinya dengan pujian yang lebay ya. Kamu cantiknya luar biasa, hatiku pun merasakan nyaman ketika memandang wajahmu. Alam ini kalah indah dengan kecantikanmu. Wes pol-polan lah Pak. Ya segala bentuk pujian diberikan. Itu namanya ibadah, muji istri. Bukan kemudian mengkultuskan, manusia kok agungkan. Justru memang harusnya begitu akhlak mukmin, akhlak muslim. Nah kalau sama istri begitu, sama suami begitu, lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Karena itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kita pakai sampai sekarang. Ketika hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu sahabat gak ngomong Nabi datang, yang datang kan Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat gak bilang Nabi datang, bahkan dibuatkan lagu nyanyian. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Udah sampai situ aja, suara saya jelek soalnya. Terus tambah konangan. Tala'al badru alaina, telah datang full moon. Jadi terjemahannya al-badru itu kalau zaman sekarang full moon, tahu full moon? Bulan purnama tapi yang bulat, yang gede luar biasa, merah indahnya luar biasa. Full moon, yang gede. Itu kan kalau dilihat indahnya luar biasa. Tapi sahabat mengatakan al-badru alaina, yang sejati-sejatinya bulan purnama ya ini Nabi Muhammad SAW. Saking memang kalau mau melambangkan kecantikan, keindahan itu dengan rembulan bersinar di kala purnama. Nah itu muji Nabi, keindahan Nabi dari fisiknya, dari akhlaknya, segala-galanya dengan bulan purnama. Muji Nabi dengan syair, muji Nabi dengan kalimat-kalimat pujian. Itu adalah ibadah. Nah itu semua miliknya Allah. Kalau Nabi dipuji kan berarti muji ciptaannya Allah. Kalau Nabi diagungkan lagi mengagungkan kekasih Allah. Nah, itu ada ibadah namanya mengucapkan puja-puji kepada Nabi, puja-puji kepada istri, puja-puji kepada suami, puja-puji kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang kok nolong kita, keluarga kita lagi sakit di rumah sakit, butuh biaya operasi 200 juta, enggak punya duit. Nah, kok datang Ustadz Iis bawa uang 1 koper. Masya Allah, 1 koper dibuka. Ini ada 2 miliar, yang 200 juta buat berobat, sisanya buat senang-senang. Kira-kira jenengan ngomong apa? Oh Masya Allah, Ustadz kamu yang paling tampan di dunia. Ojo krungu bojone. Iya, Mbak Alika ada di sini. Mana Mbak Alika? Nah itu kan ya. Ternyata yang ngomong itu mertuanya sendiri itu ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau yang ngomong itu orang lain juga enggak apa-apa kan. Kamu yang paling tampan, kamu paling menyenangkan. Memang saya enggak ketemu ustadz yang sebaik dirimu ya. Itu pujian kelihatannya lebay, lebay. Tapi itu tanda terima kasih. Cuman yang dipuji yang enggak boleh terlena, ancen. Memang betul yang paling ganteng saya. Terus terlena, itu naudzubillah min dzalik. Orang yang beriman kalau semakin dipuji semakin merendahkan diri karena melihat dirinya, tahu kenyataan dirinya sendiri. Itu makna alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan kita enggak boleh muji yang lain. Semua pujian milik Allah, lah kita disuruh muji manusia sesuai kadar dan takarannya masing-masing. Jelas? Alhamdulillah. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan, hasil yang baik, kesuksesan hanya milik orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa itu pasti sukses, enggak mungkin enggak sukses. Ya, pasti sukses. Sama-sama kerja, yang satu kerja pakai ilmu takwa, yang satu kerja pakai ilmu ekonomi tanpa takwa. Bedanya di mana? Yang tanpa takwa halal haram bebas. Namanya enggak pakai takwa. Prinsipnya cuma satu, berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini namanya kerja enggak pakai takwa. Yang penting untung terus, enggak mau
rugi. Halal haram nggak ngurus. Kelihatannya perusahaannya berkembang, duitnya tambah banyak. Sementara yang satu buka warung kecil. Ya, buka warung kecil. Yang dipikir, iki halal po haram. Wah ini kalau saya buka begini nanti ngundang maksiat atau tidak. Mikirnya itu bukan masalah untung, tapi yang dipikir sama dia, ini dosa atau tidak. Hasilnya tiap Sabtu tekor. Ya, tiap hari Sabtu dia hitung-hitungan pembukaan kok minus. Walaupun kelihatan mata hitung-hitungan, ini kelihatannya itu rugi, yang itu untung, yang sukses yang rugi ini. Yang sukses yang rugi, karena yang namanya perlombaan itu ada garis finish. Nah kalau baru jalan 2 kilo padahal itu maraton 10 kilo. Yang satu 2 kilo cuman baru dapat 10 meter, yang satu sudah 2 kilo. Kemudian kamu katakan pemenangnya yang sudah 2 kilo, ini terlampau cepat mengambil keputusan. Pertandingan belum selesai. Selesainya nanti di garis finish. Tunggu nanti ketika Israel memanggil, nanti kelihatan semua itu. Ya kelihatan semua, mana yang sukses. Dan sebelum itu, coba dicek nanti, yang kelihatannya rugi asal takwa tadi, ya kelihatannya rugi, ternyata dia mendapatkan keuntungan lain. Keuntungan yang luar biasa. Yang tahu siapa? Yang sudah ngelakoni, yang belum ngelakoni nggak akan paham. Ini ilmu terapan, bukan teori. Jalankan, amalkan, laksanakan. Insya Allah nanti kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Maka jangan pernah mengatakan, wah nanti kalau jujur kita rugi. Nah ini nih, keliru ini. Kalau jujur remuk, jangan ngomong begitu. Kalau jujur barokah. Ya kalau jujur barokah. Jujur nanti selamat dunia akhirat dan seterusnya. Contoh Bu, mau jual motor ditanya, pernah nabrak enggak motornya? Oh enggak pernah. Ini masih ori, belum pernah kesenggol apapun. Padahal tadi pagi baru saja nabrak pit delosor. Kira-kira dusta atau enggak dusta? Dusta. Akhirnya dibeli sama orang, enggak jadi rugi ya, harganya cocok. Tapi dia nipu orang, ya nipu orang. Uang yang dia dapat ini nanti akan bawa dia pada suatu malapetaka yang luar biasa. Karena enggak bertakwa. Yang satu jujur, oh ini tadi pagi nabrak sepeda, ya ada lecetnya udah saya benerin, ya saya jual harga sekian. Wah kan udah nabrak bla 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 bla, akhirnya ditawar dipotong 3 juta. Deal minus 3 juta. Walaupun dikurangi 3 juta, tapi karena jujur, wal aqibatu lil muttaqin, pasti kemenangan milik orang yang bertakwa. Ini ilmu iman ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu hitung-hitungan. Nah zaman sekarang banyak orang hitung-hitungan gak pakai iman. Kalau kita ilmunya iman tanpa hitung-hitungan. Kalau berhitung itu boleh, tapi jangan pitungan. Paham enggak Bu? Bu? Paham? Berhitung tapi jangan pitungan. Contoh misalnya, hari ini kerja untungnya 10.000. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Sore datang pengemis, orang minta-minta, orangnya butuh. Orang butuh, orang minta-minta. Namanya pengemis karena dulu biasanya hari Kemis. Betul kan ya? Ya mungkin kalau hari Rebu namanya Perbu. Tapi karena dulu banyaknya hari Kemis namanya pengemis. Asal usulnya itu ya. Nah datang nih butuh sekali, sangat butuh ini. Orang ini memang walaupun minta karena udah usia tua renta. Enggak bisa kerja. Kita kasihkan 10.000 tadi, untung atau entek untungnya? Entek, habis. Nah kalau kita hitung-hitungan, enak bener dia cuman datang, ya. Terus kita harus ngasih, kita yang capek kok dia yang dapat. Kalau hitung-hitungan gitu, ini bukan mukmin, bukan orang beriman, tapi orang pitungan. Ya orang yang banyak hitungan. Naudzubillah min dzalik. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabihi Muhammadin. Salawat serta salam semoga dapat terus kita curahkan. Kalau dari Allah malaikat itu enggak ada berhenti salawat dan salam. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat itu gak pernah terputus. Nah kalau sholawatnya kita ini yang banyak putusnya, ya banyak putusnya. Maka dalam penerjemahan kalau ada kalimat semoga sholawat dan salam selalu tercurah, ya semoga sholawat dan salam selalu tercurah, itu maksudnya dari kita bukan dari Allah. Kalau dari kita kan kadang kita curahkan, kadang tidak kita curahkan. Kadang kita sholawat, kadang kita tidak. Kalau dari Allah sudah selalu sholawat. Kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan semua sahabatnya. Sholawat kepada sahabat itu aslinya enggak ada. Sholawat itu hanya untuk Nabi dan sholawat itu hanya untuk keluarga Nabi. Berdasarkan hadis seperti itu. Tapi karena ada sholawat untuk keluarga Nabi, maka dikiaskan keluarga Nabi disolawati, di antara keluarga Nabi juga sahabat Nabi. Berarti sahabat Nabi juga harus kita solawati. Maka sholawat kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW, itu bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sholawat ini bagusnya kapan? Seperti ini, nulis buku, diawali bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kapan lagi? Dikatakan kalau ada buku ditulis sholawat di situ, maka selama sholawatnya ada di buku itu, yang nulis itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kapan lagi? Kalau ceramah. Ya kalau ceramah diawali bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kapan lagi? Kalau kita mau duduk, bismillah, baca sholawat. Kapan lagi? Kalau kita mau bangun dari duduk, bismillah, baca sholawat. Kapan lagi? Pagi sholawat, sore sholawat. Kapan lagi? Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW. Kapan lagi? Setiap malam Jumat dan hari Jumat. Ini waktu-waktu yang utama kita baca sholawat. Nah, kadang ada orang nanya manfaatnya apa baca sholawat? Banyak manfaatnya, satu cukup. Ya satu cukup, disolawati Allah orang yang solawat pada Nabi Muhammad SAW. Selesai. Oh, kalau kita solawat, kita disolawati sama Allah. Jadi kalau pengen dapat solawatnya Allah, syaratnya apa? Solawat sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan pintu rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Mau dapat rahmatnya Allah diantaranya makna solawatnya Allah adalah Allah merahmati orang yang disolawati oleh Allah. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah, kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah nyolawatin kita. Berarti kalau kita kurang rahmat, caranya apa itu biar banyak rahmat? Banyak sholawat. Maka kalau ada orang yang hatinya keras, kurang kasih sayang, cara paling cepat biar lembut hatinya, diajak apa? Sholawat. Jadi kalau ada orang mengatakan baca sholawat kurang manfaat, berarti dia kurang paham. Orang yang seperti itu jangan dinasehati, langsung saja diajak sholawat. Jadi sholawat itu solusi, gak usah pakai debat, gak usah pakai kata-kata, gak usah pakai nasihat, duduk langsung praktek baca sholawat. Nanti setelah sekian lama dia akan heran melihat perubahan dirinya. Kok sekarang hati saya adem ya, hati saya kok lembut, saya lebih mudah mengendalikan emosi. Dulu langsung blar, sekarang rodok ngerem titik lagi blar. Kan mending tuh ya, daripada langsung gitu kan ya. Ada fase ngeremnya dulu, siapa tahu ketika ngerem akhirnya mandek. Nah, kalau udah ngerem kan kemungkinan mandek, kalau nggak ada remnya blong kan repot, nabrak itu. Maka ajak saja orang sholawat. Nah diantaranya pagi sore sholawat 10 kali, pagi 10 kali, sore sholawat 10 kali. Nah, ini kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi juga kita masukkan. Ya, keluarga Nabi dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara keutamaan sholawat, orang yang banyak sholawat itu tiket untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan atau kama qala SAW. Di antara seluruh umatku, kalian semua, kelak di hari kiamat yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Nah ini semua ilmu terapan, bukan teori.
Jadi kalau diteorikan nggak kita praktekkan ya nggak tahu rasanya. Sama seperti ada orang cerita, oh di situ jagung bakarnya enak. Kita cuma dengar jagung bakar penak, jagung bakar penak, jagung bakar penak. Gimana rasanya? Ya empuk. Cuman bisa ngomong jagung bakar penak. Tapi kalau langsung beli diincipi, oh enak sing dimaksud kaya ngene. Seperti ini toh enak yang dimaksud. Makanya ya ini harus dipraktekkan. Semaksimal mungkin kita praktekkan, sebanyak mungkin nanti kita rasakan. Nah, usahakan diistiqomahkan dari angka sedikit nanti nambah, nambah. Tapi ada target yang dicapai. Apalagi insya Allah hari Kamis depan ya, itu tanggal 5 masuk tanggal 1 Rabiul Awal kalau saya enggak salah melihat tanggalan. Berarti masuk bulan Maulid. Saat yang paling tepat buat kita semakin banyak sholawat dan belajar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 5 menit lagi masuk waktu maghrib. Ya, saya udah bicara 20 menit. Insya Allah 20 menitnya barokah. Dan sesuai janji saya, Rebu ini saya ada di sinilah lagi. Mudah-mudahan Rebu depan bisa ada di sinilah lagi. Sehat wal afiah, ngaji bareng ibu-ibu yang sakti. Ya ibu-ibu ini sakti karena istiqomah. Al istiqomah afdol min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada punya 1000 macam kekeramatan. Makanya ibu nggak usah pamer-pamer keramat ibu-ibu. Saya keramat, jangan dipamerkan. Ya sudah lebih utama dari yang keramat karena punya istiqomah. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan selama-lamanya. Amin. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wassalami Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.